ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan taruh sini aja itu airnya kayaknya kurang loh itu. Airnya kurang. Itu airnya kayaknya kurang. Gimana sih? Itu airnya sedikit itu. Sama lagi. Iya dong. Coba. Nah, itu kasih. Rapat ya. Airnya kurang kayaknya. Kalau susu. Nggak tahu sih, soalnya itu kayaknya sedikit itunya, Wi. Itu cangkirnya kecil. Nah, iya. Mantap. Jadi harus sering-sering bikin kopi nih. Bartender mana nih? Ya, ngerti. Apa tahu jadi punya pabrik kopi. Soal gahwa. Lah air udah punya. Iya benar. Iya, kopi masih Mata air. Ada. Kerjasama sama pabrik kopi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi tidak ada niatan menggurui sedikit pun, cuma kita belajar istiqomah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, khususnya untuk kita semua. Karena yang pastinya yang berkata, bertutur kata, berucap ini yang hadir aslinya lebih alim, lebih pintar daripada yang membacakan. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sadisa bi dzikril malakil ladzi yadkhulul qabra qabla munkarin wa nakir. Bab yang ke-16 yaitu menuturkan malaikat yang masuk ke dalam kubur sebelum malaikat munkar wa nakir. Jadi sebelum malaikat munkar wa nakir masuk ke dalam kubur menanyakan hal ihwal tentang si mayit yang sebagaimana kita ketahui marabbuka nabiyuka, yaitu ada sebelumnya malaikat yang masuk menemui seorang jenazah. Ruya Abdullah bin Salam, telah diriwayatkan dari Abdullah bin Salam, yadkhulu 'alal mayyiti malakun qabla ayyadkhula munkarun wa nakirun yatala'u wajhuhu kasamsi ismuhu Ruman. Yadkhulu 'alal mayyiti summa yaqudu wa yaqulu lahu uktub ma amilta min hasanatin wa min sayyi'atin wa yaqulu lahu ilah. Panjang berbicara. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, yadkhulu 'alal mayyiti malakun. Ada seorang malaikat yang masuk menemui si mayit, menemui jenazah. Qabla ayyadkhula munkarun wa nakirun, sebelum masuknya atau sebelum menemuinya malaikat munkar wa nakir. Jadi sebelum masuknya malaikat munkar wa nakir, ini ada satu malaikat yang masuk menemui jenazah, menemui si mayit ini dalam kubur, sudah posisi di kubur ini. Yadala'u wajhuhu kasamsi, yang dimana wajah si malaikat ini bersinar kasamsi sebagaimana matahari mencorong. Kalau mencorong kan nyorong. Siapa dia? Namanya ismuhu Ruman, namanya malaikat Ruman. Namanya malaikat Ruman.
Nah, malaikat ruman ini masuk menemui si mayit. Rumah. Setelahnya ia duduk di samping si mayit. Lalu malaikat ruman ini berkata kepada si mayit, "Uktub ma amil min hasanatil manusia." Fulan bin fulan. Fulan binti fulan. Uktub ma amil min hasanatil manusia. Tulislah olehmu sesuatu yang telah kamu kerjakan min hasanatin berupa kebaikan, wa min sayyi'atin dan berupa keburukan. Lalu si mayit ini berkata kepada malaikat ruman, bi ayyi syai'in uktub aina qalami wa madadi wa dawat. Kata ini malaikat tadi kepada si mayit suruh tulis sesuatu atau amalan yang pernah dikerjakan, baik berupa kebaikan maupun kejelekan. Lalu jenazah itu kembali bertanya, bi ayyi syai'in aktub aina qalami wa madadi wa dawati. Dengan benda apa saya harus menulis? Mana pulpennya, mana tintanya, wadawai, dan mana tempat tintanya. Mana pulpennya, mana tintanya, mana juga wadah tempat tintanya, mana. Dengan apa saya harus menulis? Kata si jenazah kepada malaikat ruh. Lalu malaikat ruman berkata kepada si mayit, rai'uka midaduka. Ludahmu itu sebagai tintamu, wa qalamuka dan penamu itu adalah jari jemarimu. Jadi ludahmu sebagai tinta, jari jemari sebagai kolam, sebagai pena. Fayaqulu al-ayyin, kata si jenazah ini kepada malaikat ruman, al-ayyin aktub. Di atas benda apa saya harus menulisnya? Walaysa li syarifatun, sedangkan saya tidak memiliki lembaran kertas. Qala alaihi salam, malaikat ruman berkata, fayaqtamu min kafani. Lalu malaikat ruman memotong dari kain kafannya satu potongan. Fainawiru, lalu ia menyerahkan potongan kain kafan itu kepada si jenazah. Nih kertasnya. Fayaqul hadihi sahifatuka faktub. Nih sahifah kamu. Nih kertasnya. Faktub, tulis. Fayaqtubu ma'amila fid dunya min khairin. Lalu si jenazah tadi menulis sesuatu yang telah ia perbuat waktu di alam dunia. Min khairin, berupa kebaikan. Ditulis pada malam Jumat tanggal 22 Agustus atau 21 Agustus saya lagi hadir di majelis ilmu, lagi zikir bareng. Besoknya saya sholat, besoknya saya sholat Jumat, besoknya saya silaturahmi, besoknya saya jarak kubur. Ditulis semuanya, ditulis sama dia dengan apa itu ludah sebagai tintanya dan apa jari jemari itu sebagai pena. Baiklah kalau wasihatan istahliyan itu, maka tatkala telah sampai
sayyi'atan, akan menulis suatu kejelekan, istahya minhu, dia itu rasa malu. Rasa malu menulis keburukan. Dulu waktu saya masih muda, sering-sering ke tempat esek-esek. Bahkan disebutin tempatnya juga di samping kali Jalan Satria. Di situ juga ada mirip Dwi atau Dwi atau siapa? Yang nulis Dwi juga. Itu tulisin mau nulis keburukan ini mau. Jadi semua keburukan itu ia hendak menuliskan akan keburukan itu, dia akhirnya terjaga, merasa malu. Fayaqulu, lalu malaikat Rahman berkata kepada si mayit tadi, ya khatiru, wahai pendosa, lima tastahyi min khaliqika haitsu amiltaha fid dunya wa tastahyi min amali. Kenapa kamu tidak malu min khaliqika, terhadap Tuhanmu, terhadap yang menciptakanmu, haitsu amiltaha, di saat engkau mengamalkan dosa itu waktu di dunia, wa tastahyi min al-ana, kenapa kamu sekarang malu sama saya? Kata malaikat rumah. Di kata malaikat rumah bahasa Sunda kunaon mah hari ka Allah teu isin hari ka hai isin tablo gitu bahasanya. Jadi poang gitu tuh bahasa sehari-hari gitu ya. Itu. Maha goblok. Masya Allah. Soalnya kalau bahasa Sunda Dwi doang yang tahu. Iya. Tapi ini bahasa kodok yang tahu. Itu kenapa lima tastahyi min khaliqik. Jadi mengapa kamu tidak malu kepada penciptamu di saat kamu melakukan kejelekan itu di dunia, namun kamu malu kepada saya sekarang, kata malaikat rumah. Payah maul malu dan payah ribu. Saking jengkel nih malaikat rumah, lalu malaikat rumah mengangkat sebuah tiang diangkat sama malaikat rumah. Payah ribu itu tiang dipukulin sama malaikat. Dipukulin. Fayaqulu, kata si mayit tadi, irfa'ani hatta aku. Iya, angkat. Jangan dipukulin terus, jangan. Hatta aku saya akan menuliskan kejelekan saya. Biasa kan gitu kalau nulis kejelekan mah, ya udah. Kita juga kan kejelekan agak mau tembok, aja mau terlihat. Kan suruh aja nih kita kasih kertas lembaran, suruh nulis kejelekan. Pasti semuanya bagus semua. Malu ketahuan orang. Itu udah agak ada malu-malu. Tulis. Ya udah ditulis hatta. Akhirnya ditulis sama semua. Iya. Angkat angin. Udah angkat itu tiang anda dipukulin lagi sama saya. Yang mukulin malaikat. Yang mukulin si Ridho aja yang namanya tiang yang turun ke muka mah ya hancur juga. Bagaimana ini? Masyaallah. Banyak betul biha jami hasanati wa syukur. Lalu si jenazah tadi akhirnya menulis akan kebaikannya dan keburukannya di potongan kain kafannya, akan semua kebaikan dan keburukan ditulis di situ. Ditulis di situ. Sudah ditulis, sumaya kata malaikat ayat wiyaha wa yahrimah. Kata malaikat lipat. Sudah lipat, segel. Kasih materai. Itu kunci. Ayat wiyaha. Akhirnya itu si kain kafan dilipat, potongan kafan itu dilipat.
Wa yaqulu bi ayyi syai'in, lalu si jenazah ini bertanya kepada malaikat, bi ayyi syai'in ahdimuha wa laysa ma yaqtimu. Dengan benda apa saya menyegel akan potongan ini, walaysa ma'i khatamun, sedangkan saya tidak memiliki alat segel pun, enggak ada stempel, agak punya. Fayaqulu uktumha bi dupurika. Lalu si malaikat berkata, stempellah olehmu kertas itu atau lembaran kain kapan itu bidupurika, dengan kuku, tulis stempel dengan kuku. Fayakhtimuha bidupihi, lalu si jenazah tadi menyetempel akan potongan kain kapan tadi yang telah ditulis kebaikan serta keburukannya di dalam itu potongan kain kapan bidupihi dengan kukunya. Terus wa yu'alliquha, lalu malaikat Rahman menggantungkan akan apa itu tadi kain kapan yang telah dilipat, distempel, digantungkan di unuki, di lehernya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, ke bawah sampai hari kiamat. Sebagaimana Gusti Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyuran. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi terjemahnya adalah setiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Oleh karenanya kan nanti kebaikan dan keburukan kita itu mau dengan catatan itu datang sendiri. Iqra kitab kafa nafsika al-yawma 'alaika hasib, baca sendiri dah. Catatan kebaikan ada di situ terus sebelah kanan. Makanya di saat itu kata Nabi SAW ada beberapa tempat yang dimana pada saat itu ia lupa akan anak, istri dan yang lain, dia fokus pada dirinya, termasuk di saat pemberian catatan amal. Itu udah ngeblank, kagak anak kagak tahu, kagak ingat orang tua kagak ingat. Ini mikirin gimana catatan amal saya ini datang sebelah mana ini? Wasimalan kah? Atau dari belakang kah? Masya Allah, itu jadi apa? Sebuah bagi dia itu kekhawatiran. Kalau catatannya baik dari depan dibaca, dari dibaca amalan-amalan, ini yang jeleknya ada semua. Iqra kitab kafa nafsika al-yawma 'alaika hasib. Udah cukup sampean yang menghisab pada hari ini. Ada semua, catatan kita ada semua. Kalau dibuat ma yalfidu min qawlin illa raqibun atid. Ya, dia tidak ada yang lepas. Baik kelakuan serta ucapan semua itu dicatat oleh malaikat raqib wa atid. Masyaallah. Raqibun atid, raqib dan malaikat atid dicatat. Cuman gini hebatnya. Kalau kebaikan itu buru-buru dicatat. Itu catat 10 kebaikan bisa lebih. Kalau berbuat buruk ini umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya luar biasa, itu ditangguhkan. Jangan dulu dicatat ya, kata malaikat yang satunya lagi, tunggu ia tobat. Masanya 6 jam kalau tidak salah. Ditangguhkan tuh. Tapi kalau sudah 6 jam gak tobat, itu dicatatkan 1 keburukan. Itu sampai Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena luar biasa keutamaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin, sampai kita mau berbuat baik nih, baru niat gak jadi, dicatat 1 kebaikan. Itu kita berbuat buruk ya, berbuat buruk nih, itu dicatat 1 keburukan. Itu dengan kita ada niatan melakukan keburukan, gak jadi, itu gak dicatat.
Baru niat gak dicatat. Ketika berbuat keburukan dicatat juga 1. Ketika kebaikan melakukan 10 kebaikan, bisa lebih. Ketika enggak dicatat juga karena niatnya sudah duluan. Itu luar biasa itu umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi kita ini kan Maulid ini sebentar lagi, alhamdulillah masuk bulan Maulid. 3 harian lagi. Itu. Sekarang udah kemarin udah bawa pasang, ya. Obat terakhir. Biasanya kalau obat terakhir itu tanggal 27. Itu biasanya. Gitu. Ini 3 harian lagi lah ya. 3 harian lagi. Masyaallah, ya bulan Maulid alhamdulillah. Summa yadkhulu ba'da dzalika munkarun wa nakirun. Selanjutnya masuklah menemuinya si mayit setelah dari malaikat Tuman, masuklah menemuinya malaikat munkar wa nakir. Kadzalika ayyatul berbuat sebagaimana yang dikerjakan oleh malaikat Tuman. Wadan al-asi, dan tatkala si orang yang ahli maksiat, asyik itu, makanya ada seperti asik itu maksiat sebenarnya, kan lagi asik tuh, itu asyik itu tinggal teman kap aja, asyik wongkar maksiat. Tatkala si asyik orang yang maksiat, ya, yang orang yang meninggal tapi memang hidupnya berkelimbangan dengan dosa. Roha kita tahu ya Bang. Tatkala si asy ini melihat catatannya pada hari kiamat, fa idza amarahullahu taala bil qiraah, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintah kepadanya untuk membaca tulisannya, yaqra hasanatihi, ini si asy ini membaca kebaikan. Wah, dibaca. Baca oleh kamu kata Allah taala, dibaca catatan kebaikannya. Saya haji, saya sedekah, saya zakat, saya haji, saya umroh, semuanya benar. Faidah balagha syai'an, maka tatkala sampai kepada catatan keburukan, sakata menang orang menang. Diem wae sakata. Bang Robi? Ngejedok. Tuh. Bahasa Betawi mah ngejedok gitu ya. Ngejedok. Menang wae sakata diem andiep repeh. Cicing wae. Fayaqulu Allah Ta'ala berkata kepada si mayit tadi, lima latak. Kenapa kamu baca? Baca. Fayaqulu astaghfirullah. Ya Allah, saya malu pada Engkau. Baca, saya malu. Fayaqulu Allah berfirman, lima latas tajib di dunia wal ana astaghfirullah. Kenapa dulu kamu waktu di dunia kagak malu? Wal ana pada hari ini istahai kamu malu sama saya. Itu. Kenapa pas waktu di dunia kagak malu, sekarang kamu merasa malu? Bayan Adamul abdu, seorang hamba menyesal pada hari itu, walayan fahudam, maka penyesalan itu tidak berguna. Jadi anak menyesal mas sekarang nih. Nyesel saya dulu ibadahnya kagak serius. Tapi biasanya kan nyesel belakangan kan gitu ya. Ada yang nyesel duluan, diajak ngeriung sama gurunya. Dia duluan jalannya, nginjak di kebo. Nyesel saya duluan gitu, ada yang nyesel duluan. Itu. Itu nyesel belakangan. Penyesalan di akhirat sudah tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak ada gunanya. Itu. Sampai mau menangis darah pun juga tidak jadi guna. Kalau kita sekarang jangankan nangis darah, air mata netes aja udah berharga itu. Masya, insya Allah bisa ngegurin dosa-dosa. Itu. Masalah. Ya. Kadang kita mau nangis itu kadang gampang nangis bukan karena dosa, karena ekonomi. Benar tidak?
Kena tuntutan hidup ya Allah, hutang ini dari mana ini bayarnya ya Allah. Ada ini kalau bujangan ya Allah, sakit hati saya sama dia, sama ya Allah kagak diterima. Ya Allah cinta saya. Dosa mah kagak ditangis-tangisin dosa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya, Masya Allah. Penyesalan tinggal penyesalan. Ya, dulu. Kalau ngomong sama malaikat tuh waktu hidup kemana aja, lu waktu sehat kemana aja. Sekarang udah di alam kubur pengen ke masjid, udah di alam kubur pengen ke majelis ilmu, sudah di alam kubur pengen sedekah. Lu waktu hidup kemana aja, sampai nangis meratap keluar darah juga di sini mah udah kagak ada guna. Masya Allah. Jangan sampai kita hidup udah di dunia susah, akhirat belangsa. Udah jangan dah. Gitu kan? Mudah-mudahan aja kita Allah jebarkan rezeki. Ya, sehat walafiat, topik dan hidayah. Itu. Karena salah satu buat nguatir kita ibadah dunia. Ibadah kalau nggak ada dunia goyah, jangan salah. Itu. Karena iman pantas kadal fakru ya kuna kupron. Itu. Jadi kefakiran itu identik dengan kekafiran. Kalau udah fakir walaupun berilmu kadang ngomong alam. Ngomong itu ngaco. Apa aja dikeluarin. Allah tega beneran dengan saya. Padahal saya puasa rajin. Dibanding ngomong waktu sholat juga jarang. Ngaji juga apalagi. Wah hidup belangsak amat. Ya Allah, apa Allah ini kagak ngeliat? Udah kemana-mana udah ngomongnya. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kaya miskin ujian, tapi lebih berat kayaknya ujian miskin. Tapi terkadang orang miskin itu juga terselamatkan dengan salah. Itu karena kita kan nggak tahu hakikatnya Allah telah memberikan kita kaya dan miskin yang tahu kemaslahatan Gusti Allah. Kita ini kan tinggal kepengen doang, pengen maksiat itu kita kan kepengen mungkin malam minggu di diskotik A, B, C, D kumpul sama mungkin bukan hanya jablanya sama germonya kenal, ya kan? Mungkin malam Jumat juga nggak kepikiran ngaji, pengennya di mall happy ngetrek, ya? Karena miskin, nggak ada duit, mending nongkrong dah di warung kecil-kecilan, minumnya kopi, Ya. ya? Coba kalau duit banyak, minumnya apa? Whisky, brandy, apalagi topi pajak, topi miring, ya? Apalagi topi apa dah pokoknya. Jadi terselamatkan, gitu. Jadi mesti positif aja kita mah, itu positif dengan keadaan yang sekarang karena ukuran kemaslahatan tuh hanya Allah Subhanahu wa taala yang tak. Terkadang di benak kita, ya Allah kalau saya kaya mah pengen rajin dah ngajinya. Kayaknya ya Allah kalau saya ini pakai mobil ngajinya, mungkin awal waktu deh ngajinya supaya enggak kehujanan. Ini mah mau ngaji juga atau pakai motor mah hujan ya Allah. Makanya saya banyak bolosnya. Allah kasih mobil yang tadinya seminggu sekali jadi 2 minggu sekali. Ya Allah ya Allah. Ke mushola ke masjid juga jalan Coba perhatikan di masjid, di majelis ilmu itu kelihatan yang nongkrong itu motor-motor jadul juga. Ya, nggak ada tuh di masjid yang nongkrong itu mobil mewah, nggak ada. Ya, mobilnya udah juga kere, ya, mobil carry, hijang, bukan kecil enggak gitu maksudnya. Motor-motor yang elit mah ya, apa motor gede di mana motornya? Di mall, bener nggak? Mungkin mobil-mobil yang mahal-mahal itu di diskotik, gitu kan? Jadi segala sesuatu yang diberikan kepada kita itu terkadang menurut kita kurang maslahat, tetapi hakikatnya mah ya kita usulkan insya Allah maslahat gitu. Umpama nih ya, ketika seorang anak yang nangis pengen dibeliin es nih,
Wah maksa, ayo Pak. Padahal anak itu sedang pilek. Katanya sih kalau pilek minum es bisa tambah pilek. Apakah kita selaku orang tua pelit? Tidak, justru kita sayang. Kalau kita kasih, istilahnya bisa anget, bisa tambah pan. Jangankan satu, setermos bisa kita beliin. Betul tidak? Karena saking sayang ini kita sayang supaya apa? Cepat sembuh, supaya istilahnya apalagi staminanya terjaga, dan juga ini masalah buat sampean. Karena kita mah nggak pengennya itu. Sudah, poinnya pantesin dulu dari kita. Kalau kita udah pantas menerima sesuatu dari Allah, Allah pasti kasih. Kamu pantas nih saatnya minum es nih, dikasih. Kita ini mungkin belum pantas nih nerima dunia yang itu gede. Takutnya kagak mau hadir majelis ilmu. Itu kan belum pantas mungkin. Makanya faktornya adalah pantesin dulu diri kita menurut pandangan Allah, menerima akan amanah-amanah yang besar. Itu. Mungkin kita husnuzonnya belum pas, belum saatnya gitu. Belum saatnya. Terkadang kita mau dikasih lebih aja udah sombongnya minta ampun, yang gitu. Mungkin belum pantasnya aja. Jadi poinnya adalah yuk kita mantesin diri kita bareng-bareng, biar kata Allah lu udah pas, udah saatnya. Anak kasih ilmu, udah saatnya. Anak kasih dunia, udah saatnya. Tapi kalau belum pas, ada yang Allah kasih belum pas, akhirnya apa? Kancolah kalau bahasa Sundanya mah, lewat batas, betul tidak? Itu belum saatnya. Nabi tahu itu patokan itu. Sebagaimana kepada Sa'labah, Nabi tahu patokannya. Kesabah, udah Sa'labah, yang penting susah ingat ke Allah daripada kaya jauh ke Allah mah. Tahu dampaknya kepada Sa'labah. Ada lagi sahabat yang minta didoain supaya tercukupi, dikasih wirid sama Nabi, nih baca doanya ini. Jadi Nabi itu tahu dampak-dampaknya. Dan ketika dicela itu Sa'labah, istilahnya dicela lah bahasanya ya. Itu bukan karena kekayaan, tidak. Korun juga bukan karena kekayaan. Disebut kaya itu boleh. Cuman yang dicela itu korun kagak mau zakat, korun itu bahil, yang dicela Sa'labah juga karena kagak mau zakat. Itu yang dicela. Pelitnya itu. Tapi kalau kaya mah ya ngomong agama nganjurin kaya buat apa? Terutama buat agama. Allah telah berfirman, "Quluhu faquluhu summa bijahi ma'udhu." Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi setelah dibaca kebaikan dan keburukannya lebih banyak, dan angkut ke orang itu. Neraka itu untuk apa sih? Kalau buat orang muslim, untuk membersihkan. Itu untuk membersihkan dirinya. Karena orang itu masuk neraka itu hasil daripada perbuatan dia di dunia. Ibarat baju kotor. Baju kotor itu kalau masuk lemari, itu dicuci dulu. Nggak bakal cuci di lemari, nggak bakalan. Walau istilahnya kotornya dangkal, pasti cara nyucinya ekstrim. Tapi kalau sekedar bau keringat paling cuma celup-celupin doang. Dan beda-beda siksaannya di neraka. Insya Allah umat Nabi Muhammad SAW semuanya asal dia membawa iman dan Islam, semua itu akan terangkat, akan masuk surga semuanya. Neraka diciptakan Allah untuk siapa? Untuk orang-orang kafir. Itu. Nah, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua, rezeki yang melimpah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta mudah-mudahan senantiasa Allah berikan hidayah untuk keluarga kita. Dan Allah wafatkan dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sekali lagi dari kami gurui, mohon maaf kekurangan kehilangan dari Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, belum ya? Mulai Pak. Oh, udah Pak, ada ya? Ya Rabbana Rabbana apa itu? Wih, ambil. Fatub alaina taubat
سيرتنا صحبا والمسلمين أجمعين آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا ربي ذي منا بالمصطفى رسولنا بكل سود صلى وسلم ربي عليه عند ربي وآله وصحبه عدد تأسيس صحبه والحمد لله بالبر والتناهي ونشير الداعي بمحمد الغالي اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Itu ini dulu. Video doang. Nah, Serbi setelah panggil neraka. Ini enak nih bentar. Emang enak banget. Lah kulit sama daging rontok. Tinggal tulangnya Pak. Tulang lele yang banyak stok. Ambilin sini nih. Stok. Nah, ke dalamin dulu tadi. Di rapi di susun di. Kita kalau Iya, kaya, Pak. kita kalau kaya lebih, kita paspor se Indonesia udah jangan beli kota, paspor. Oh, jadi kaya gitu. Jadi kaya. Kita harus paspor di Indonesia beli kota. Terus siar dalam gelap. Apa di dalam? Di tetap online. Nggak ada kalau kagak di channel ntar nonton siar dalam gelap kagak ada lagi. Kayak ojol. Siar dalam gelap. Musibah dunia aja Nih, berat mau banget pakai ya. saus tak? Musibah dunia Pakai aja cabai, ya. mau? Bagi penebus dosa berat banget lah. Apalagi aneh lah. Kalau bisa sih Allah jangan, walaupun banyak dosa, jangan diisikan di neraka. Berarti kan di dunia tuh ya. Tapi kan di dunia juga orang nggak gini-gini amat kali udah bukan kelas pacu Ustaz. Iya, tahu mau. Ini ya alat ya. Pacu pun gocap. Iya. Ustaz ya. Bersin kali kan ya. Iya. Yang kemarin itu Ustaz. Bukan pacu. Pade lu, pade. Ini sepuh. Iya. Ustaz ya. Kayak gitu. Tapi buat bersin nih kali biar jalan lancar. Bukan kelas pacu udah yang gocap. Iya, sangu bawa dia, sina yang sangu. Iya. Mas Beko, 2M. Ini